Roy Suryo DKK tolak uji lab forensik ijazah Jokowi oleh Bareskrim. Dede Budiarto, kelakuan para pecundang. Proses yang dilakukan penyidik Bareskrim sesuai dengan prosedur dan kewenangannya, tentunya kami akan menghormati apapun hasilnya. Sekalipun ini masih dalam tahap penyelidikan, ya, tapi kami menghormati permintaan itu dan kami akan serahkan untuk dilakukan pengujian secara objektif dan sesuai juga dengan kaidah. Sekarang ketika kasusnya terus berjalan dan polisi melihat ada unsur pidana di situ karena melecehkan stupa umat Buddha, kemudian juga melecehkan Jokowi sebagai Presiden Indonesia, Roy mulai bermanuver. Dede Budiarto menyindir Roy Suryo dan kawan-kawan usai tolak hasil uji lab forensik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi oleh Bareskrim. Melalui unggahan akun X miliknya @kangdede78, ia menerka bahwa penolakan tersebut merupakan langkah untuk sekedar menghindari uji forensik. Gerombolan itu pengen uji forensik di Singapura, entar ngeles lagi pengen uji forensik di markas Cia, ndak percaya lagi minta forensik di Kutub Utara. Bahkan, Dede Budiarto menyebut rombongan dari Roy Suryo merupakan sosok pecundang. Begitulah kelakuan para pecundang, tutupnya. Sebelumnya diketahui bahwa tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atas nama klien mereka yakni Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadila SH, Dr. Tifauzia Tias Suma, Kurniatri Royani dan Prof. Egy Sujana, menyatakan sikap menolak hasil uji laboratorium forensik ijazah Jokowi yang dilakukan Bareskrim Polri. Pernyataan ini disampaikan melalui konferensi pers, kemudian ditayangkan di laman YouTube Reflay Harun. Meskipun saat ini hasil uji lab forensik yang dilakukan Bareskrim Polri atas ijazah Jokowi belum rampung, seperti dikatakan Ahmad Khozinuddin selaku koordinator non-litigasi tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dalam acara tersebut, tampak hadir Roy Suryo dan pihak lain yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Begitu klien kami Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadila SH, Dr. Tifauzia Tias Suma, Kurniatri Royani dan Prof. Egy Sujana dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April tahun 2025. Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi, ujar Ahmad Khozinuddin. Berkenaan dengan hal itu kata Ahmad, pihaknya menyatakan menolak hasil uji lab yang dilakukan Bareskrim dengan sejumlah pertimbangan dan alasan. Karena proses sepihak ini, menurut Ahmad tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum. Karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel, katanya. Melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli, tambahnya. Selain itu, aduan masyarakat atau Dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Sehingga, menurutnya tindakan ini, penyelidikan akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi, ujar Ahmad Khozinuddin. Berkenaan dengan hal itu kata Ahmad, pihaknya menyatakan menolak hasil uji lab yang dilakukan Bareskrim dengan sejumlah pertimbangan dan alasan. Karena proses sepihak ini, menurut Ahmad tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum. Karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel, katanya. Melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli, tambahnya. Selain itu, aduan masyarakat atau Dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Sehingga, menurutnya tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi.